berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Kalimat insya Allah itu merupakan kalimat yang secara langsung diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam. Untuk umat Islam seperti itu. Supaya kita ketika hendak berjanji sesuatu atau berjanji akan melakukan sesuatu, kita itu berserah diri dahulu kepada Allah. Semoga janji itu bisa kesampaian. Adakah Allah mengatakan demikian? Ya enggak. Di mana kalimat insya Allah ini bermakna jika Allah menghendaki. Nah, kalimat ini kita sebutkan ketika hendak berjanji karena kita tidak pasti apakah janji kita itu bisa terpenuhi seperti itu. Di mana semua itu tergantung pada sang pemilik takdir, yakni kepada Allah. Pendeta Gilbert itu menganggap kata insya Allah itu merupakan pernyataan pribadi Allah, di mana ia menganggap jika umat Islam berdoa, maka Allah mengatakan, Allah menjawab dengan kata insya Allah. Yang mana dengan demikian, pendeta tersebut ingin menyatakan bahwa Allah atau Tuhannya umat Islam tidak menjamin doa hambanya untuk dikabulkan. Nah, ini jelas blunder teman-teman. Karena dalam Al-Quran sendiri secara tegas Allah menyatakan kepastiannya. Ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku, maka aku pasti akan kabulkan. Jadi jika pendeta menganggap insya Allah itu artinya semoga, dan dalam konteks ini ia memahami bahwa Allah menjawab semoga doa kita diterima olehnya, ini jelas blunder teman-teman. Karena Allah sudah memastikan sebagaimana bunyi ayat tadi. Dan kalimat insya Allah ini teman-teman, itu adalah ungkapan dari hamba, ya, dari manusia, dari hambanya kepada Allah. Bukan sebaliknya, dari Allah kepada hambanya, ya. Ya, sekali lagi, karena hamba tidak tahu takdir masa depannya, maka ia menggantungkan nasib dan kemungkinannya kepada Tuhan, sang penguasa takdir, seperti itu. Nah, mengklaim jika Allah tidak memiliki kepastian, ini jelas-jelas blunder. Hal ini karena banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan kepastian dari Allah. Nah, karena manusia itu tidak bisa menjamin kepastian, dan kepastian itu hanyalah di sisi Allah, oleh karenanya dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hambanya agar mengucapkan kata insya Allah, jika Allah menghendaki. Adakah Allah mengatakan demikian? Ya enggak. Jadi kalimat insya Allah itu adalah ungkapan yang diperuntukkan bagi makhluk, ya, bagi manusia, bukan untuk Allah atau sang Khalik atau sang pencipta. Tuhan tidak mengucapkan insya Allah kepada dirinya atau kepada makhluknya ketika berurusan dengan hambanya. Jadi Allah tidak mengatakan insya Allah aku akan masukkan kamu ke dalam surga. Enggak seperti itu. Melainkan Allah katakan wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan pasti dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Halo semua, saya suka melihat gaya pemuda tampan yang bersemangat dalam membela agamanya ini. Dia mengingatkan saya kepada diri saya sendiri ketika dulu saya masih muda dan bodoh. Dulu, saya menelan bulat-bulat apa kata guru agama tanpa mempertanyakannya secara kritis. Dan saya mengira bahwa bisa baca, hafal, dan membebek apa kata guru agama adalah tindakan yang cerdas. Sehingga saya percaya buta dan membela iman saya dengan harapan saya tidak masuk neraka dan mendapatkan surga yang dijanjikan. Sampai akhirnya saya sadar bahwa apa yang saya percaya selama ini ternyata tidak benar. Sebagai contoh, kita mendengar bahwa Allah memberikan kepastian masuk surga kepada umat muslim di dalam surah Ali Imran ayat 195. Demikian bunyinya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Falladzina hajaru wa akhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab. Artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dalam kurung dengan berfirman tutup kurung, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kurung karena tutup kurung, sebagian kamu adalah dalam kurung keturunan, tutup kurung dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh,
pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Nah, di sini dikatakan Tuhan mereka. Mengapa bukan Tuhan kamu? Nah, siapakah mereka ini? Mari kita biarkan Al-Quran yang menjawab sendiri dalam beberapa ayat setelahnya. Masih di Quran surah Ali Imran ayat yang ke-198. Demikian bunyinya. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulam min indillahi wa ma indallahi khairul lil abrar. Yang artinya, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah, dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Lalu masih di Quran surah Ali Imran ayat yang 199. Demikian bunyinya. Wa inna min ahlil kitabi lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim hasyi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillah samanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Artinya, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, dan yang diturunkan kepada mereka karena mereka berendah hati kepada Allah, dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi, siapakah mereka yang pasti memperoleh pahala masuk surga di dalam ayat 195 itu? Menurut surah Ali Imran ayat 198, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka. Dan Ali Imran ayat 199 menyebut secara spesifik mereka adalah para ahli kitab. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Coba kita perhatikan ulang Ali Imran ayat 195. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya, bukan maka Tuhan kamu memperkenankan permohonan kamu. Jadi, di dalam Ali Imran ayat 195, Al-Quran bukan sedang berbicara kepada kamu yang muslim. Bukan bahwa Tuhan kamu memperkenankan permohonan kamu. Tapi Al-Quran sedang bercerita tentang mereka, tentang para ahli kitab dan lain-lain, bahwa Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka. Nah, jika Ali Imran ayat 195 bukan kepastian untuk umat muslim, lalu yang mana yang kepastian untuk umat muslim? Sayangnya pemuda tampan ini tidak menyebutkan ayat yang sebenarnya. Mungkin karena pemuda ini dalam penyangkalan atas kenyataan seperti yang saya lakukan pada waktu saya masih muda dan bodoh dulu. Nah, ayat yang merupakan kepastian untuk umat muslim adalah surah Maryam ayat 70 sampai 72. Ayat yang ke-70 demikian bunyinya. Summa lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha syiliyan. Yang artinya, selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dalam kurung dimasukkan tutup kurung ke dalam neraka. Ayat yang ke-71 demikian bunyinya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi dalam kurung neraka, tutup kurung. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah,
Dulu saya menyangka bahwa semua umat muslim pasti masuk neraka dengan cara mengakal-akali, mendatangi, sehingga menjadi melewati. Tetapi kenyataannya ayat ini berkata bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, dalam artian masuk ke dalam neraka. Dan itu adalah kepastian, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhanmu. Jadi Al-Quran sedang berbicara kepada kamu yang muslim, bukan berbicara tentang mereka, para ahli kitab dan lain-lain yang mendapatkan pahala dari Tuhan mereka di dalam Ali Imran tadi. Dulu ketika saya tidak bisa membantah bahwa semua umat muslim pasti masuk neraka, saya mencoba untuk menghibur diri dengan ayat selanjutnya, yaitu Quran Surah Maryam ayat yang ke-72. Demikian bunyinya. Summa nunajjiyal ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jisiyan. Yang artinya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam kurung neraka, tutup kurung, dalam keadaan berlutut. Tapi masalahnya timbul pertanyaan, siapa kami? Jawaban yang diberikan para guru agama saya dulu, Al-Quran adalah perkataan Allah, jadi kami adalah Allah. Allah yang menggunakan kata kami untuk menunjukkan kebesaran atau keagungan. Dulu saya menerima jawaban itu begitu saja. Tetapi jika kita dengan kritis melihat konteksnya, ternyata kami di dalam Al-Quran bukanlah Allah. Mari kita biarkan Al-Quran menjawab sendiri siapakah kami di dalam surah Maryam ayat 72 dengan melihat beberapa ayat sebelumnya. Masih di dalam surah Maryam di ayat 64, demikian bunyinya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalafna wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiyan. Yang artinya, dan tidaklah kami dalam kurung Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak lupa. Jadi, kami yang mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka, menyampaikan bahwa kamu pasti mendatangi neraka. Dan berkata, akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa adalah Jibril, bukan Allah. Dengan demikian, Al-Quran bukan perkataan Allah, tetapi perkataan Jibril. Tentunya saya tidak langsung mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran bukan perkataan Allah, hanya karena segelintir ayat yang terbukti adalah perkataan Jibril. Salah satu ayat yang meyakinkan saya bahwa Al-Quran bukan perkataan Allah adalah surah Al-Fat ayat yang ke-27 yang pemuda tampan tadi katakan. Al-Fat ayat 27. Dengan standar yang pemuda tampan tadi katakan juga, Allah tidak mungkin berkata insya Allah. Tuhan tidak mengucapkan insya Allah kepada dirinya atau kepada makhluknya ketika berurusan dengan hambanya. Jadi Allah tidak mengatakan insya Allah aku akan masukkan kamu ke dalam surga. Enggak seperti itu. Yuk, mari kita baca Quran surah Al-Fat ayat 27. Demikian bunyinya. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Latadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariban. Artinya, sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan mengundul rambut kepala dan memendekkannya sedang kamu tidak merasa takut.
Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Di dalam Al-Fat 27 jelas ada kata insya Allah di dalam bahasa Arab. Siapakah yang sedang berkata insya Allah di dalam Al-Fat 27 ini? Atau mungkinkah Al-Quran sedang bercerita tentang orang lain seperti Ali Imran ayat 195 tadi? Apakah Al-Quran sedang berbicara langsung kepada lawan bicaranya seperti Maryam 71? Atau dia sedang mengutip perkataan orang lain seperti Ali Imran ayat 195 tadi? Yuk, mari kita baca Al-Fat ayat 1. Demikian bunyinya. Inna fatahna laka fataham mubina. Yang artinya, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Nah, dari ayat 1 ini, kita bisa lihat dengan jelas bahwa karakter kalimat di dalam Al-Fat mirip seperti Maryam. Al-Quran menggunakan kata kami sebagai pihak pertama berbicara langsung kepada kamu, lawan bicaranya. Siapakah kami dan siapakah kamu? Yuk, kita baca lagi ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Liyaghfiru laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkharu wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqiman. Yang artinya agar Allah memberikan ampunan kepadamu dalam kurung Muhammad tutup kurung atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Coba kita perhatikan benar-benar siapakah kami, siapakah kamu. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu dalam kurung Muhammad tutup kurung atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Jadi, di sini ada kami, ada Allah, dan ada kamu dalam kurung Muhammad. Yuk, supaya kita tidak salah paham nih, kita baca satu ayat lagi di dalam surah Al-Fat. Ayat yang ke-25. Demikian bunyinya. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yablugha mahillah. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi 'ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha. Law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban 'alima. Yang artinya, merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu dalam kurung masuk tutup kurung Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat dalam kurung penyembelihan tutup kurungnya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa yang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Jadi, di sini jelas ada mereka orang-orang kafir, ada kamu dalam kurung Muhammad. Jika kita ikuti konteksnya di dalam ayat kedua, ada Allah yang disebut dengan kata ganti orang ketiga Dia. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan ada kami yang akan mengazab orang-orang kafir. Jadi surah Al-Fat ini perkataan siapa? Jika kita mau jawab dengan kritis dan jujur, Al-Quran surah Al-Fat jelas bukan perkataan Allah, tetapi perkataan kami. Siapakah kami di dalam Al-Quran? Kalau kita mau jujur, jawabannya adalah Jibril.
Kenapa Jibril menggunakan kata kami, bukan saya? Karena Jibril mau menunjukkan kebesaran dan keagungannya sendiri. Jika seluruh surah Al-Fat bukan perkataan Allah tetapi perkataan Jibril, bagaimana dengan isi Quran yang lain? Jadi jika kita memang cerdas, kita tidak akan berkata bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah. Dan jika kita jujur, kita tidak akan menentukan kepastian masuk surga bagi muslim di dalam Al-Quran. Selain itu, jika kita kritis, kita akan melihat bahwa menurut surah Maryam 71 dan 72, tidak ada seorang pun di antara kamu, dalam kurung yang muslim, tutup kurung, yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka, tutup kurung. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami, dalam kurung Jibril, tutup kurung, akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Oleh sebab itu, saya berharap agar pemuda tampan tadi dan teman-teman semua menjadi beneran cerdas, jujur, dan juga kritis. Ya, lebih baik sih kita murtad daripada tetap di dalam agama yang dipastikan datang ke neraka oleh Tuhannya. Dan kalau kita bertakwa, mudah-mudahan dikeluarkan dari situ oleh kami, dalam kurung Jibril. Syukur-syukur kita bisa jadi ahli kitab yang pasti diberikan pahala dan surga oleh Tuhan mereka. Terima kasih.